Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal a'idina wal faizina warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih berada di bulan mulia, bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk masuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah mudahkan kita saat ini untuk menambah ilmu agar semakin sempurna di dalam kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang diduga membatalkan puasa, namun ternyata tidak membatalkan puasa. Yang harus kita ketahui bahwa di antara yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, lubang belakang. Nah, di saat orang memahami ini, lalu sepotong-sepotong, nanti bisa saja dia akan kebingungan di saat dia harus berwudu. Sementara dalam wudu sunnahnya adalah berkumur. Bagaimana hukum kumur, masukkan air ke dalam mulut? Atau ternyata dia junub atau wanita haid belum sempat mandi, baru mau mandi setelah sudah terbit fajar. Dia mau mandi, atau habis hubungan suami istri di malam hari, bagaimana? Apakah harus mandi di malam hari atau nunggu pagi, bagaimana? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sayyidat Ummu Salamah. Beliau bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Nabi dalam keadaan junub, punya hadas besar beliau. Di bulan Ramadan, waktu mau berpuasa. Belum sempat mandi besar, sudah keburu adzan. Ibaratnya kalau kita di zaman ini adalah malam harinya hubungan suami istri. Belum sempat mandi, keburu subuh tiba. Wa huwa junubun min ahlihi, beliau adalah junub karena berkumpul dengan istri beliau. Tsumma yaghtasilu, kemudian Nabi mandi, wa yasumu, dan berpuasa. Ini menjelaskan bahwasanya yang difahami oleh para ulama setelah itu bahwasanya mandi besar itu tidak membatalkan puasa. Biarpun ternyata nanti ada yang masuk ke salah satu lubang yang tadi dilarang, asalkan catatannya tidak dengan sengaja. Mandinya wajar. Kecuali mandinya miring-miring begini, langsung pakai semprot, pakai kran. Apa itu untuk kloset itu ya, itu enggak benar. Mandi biasa kebiur begini, maka saat itu adalah tidak membatalkan puasa kalau seandainya kecelakaan ada yang masuk. Jadi kalau Anda misalnya berhubungan suami istri di malam hari kok belum sempat mandi besar, kemudian Anda keburu masuk subuh, maka Anda mandi setelah subuh tiba, enggak ada masalah. Tapi hati-hati, yaitu tadi, tetap menjaga. Jangan bersengaja. Kalau masuknya air tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Termasuk di antaranya adalah yang diduga membatalkan puasa karena ada hubungan ini, diduga. Berarti bukan beneran, kesalahpahaman sebagian orang. Adalah apa? Yaitu berkumur. Suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Beritahu kepada kami ya Rasulullah tentang wudu. Qala asbihil wudu. Kalau ingin wudu, wudu yang benar. Asbih, sempurnakan wudumu. Sempurnakan wudumu. Wa khallil bainal asabi'. Takhlil itu Anda masukkan jari di sela-sela jemari, takhlil. Wa baligh fil istinsyak. Dan istinsyak itu memasukkan air ke hidung dengan kuat. Ila antakuna shaiman. Ila antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan kamu puasa. Nah, jadi dalam keadaan berpuasa pun juga masih dianjurkan berkumur dan beristinsyak, tapi sifatnya jangan berlebih-lebihan. Berkumur ya tetap sunnah. Dengan catatan tidak dengan sengaja niat nelen. Jadi kita sebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Lubang hidung bagian mana?
Lubang hidung bagian atas yang kalau itu air masuk akan terasa nyegrak panas. Panas. Kalau tenggorokan adalah nelennya. Jadi selagi kita tidak nelan, maka tidak akan dianggap membatalkan puasa. Anggap saja misalnya di siang hari bulan Ramadan Anda masukkan es krim dalam mulut Anda. Asalkan tidak ada telan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi makruh kalau es krim. Tapi kalau wudhu sunnah, kita masukkan air ke dalam mulut, dalam wudhu, maka tidak batalkan puasa. Maka perbedaannya di saat kecelakaan. Jika Anda dalam keadaan beribadah, ibadah kan diperintahkan, sunnah itu kan perintah. Diperintahkan, disunnahkan kita untuk kumur. Kemudian di saat Anda berkumur kok ternyata ketelan, maka itu rezeki bagi Anda. Enggak batal puasa Anda, karena ketelan. Tapi Anda yang main-main, masukkan es krim dalam mulut. Memang kalau tidak ketelan tidak batal puasa. Tapi itu makruh, tidak dianjurkan begitu. Karena tidak dianjurkan, ngapain masukkan es krim ke mulut? Tak taunya ketelan, batal puasa Anda. Begitu juga istinsyak, itu kalau sekedar istinsyak, kita masukkan ke ini, asalkan biasa-biasa saja, maka itu tidak batal puasa. Ada tambahan di akhir-akhir ini, ada ilmu, ada permasalahan, yaitu masalah swab. Kemudian masalah antigen dan sebagainya. Apa? Swab ya. Swab masalah corona ini. Maka itu batalkan puasa karena apa? Dimasukkan bagian atas ini dan saya merasakan sakit cegera. Itu batal puasa. Membatalkan puasa yang demikian itu. Karena masukkan ke lubang hidung bagian atas. Sehingga kalau itu air itu nyekrak panas. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan kita harus tahu bahwasanya ada yang ternyata tidak batalkan puasa, diduga batalkan puasa. Maka tetap kami himbau di dalam keadaan berwudu, maka hendaknya berkumur. Kemudian di saat berkumur jangan masuk dan jangan sampai kena was-was. Jadi selagi Anda berkumur kemudian Anda buang, asalkan waktu Anda membuang air kumur itu adalah 100%, maka dingin-dingin yang ada di mulut itu dimaafkan. Namanya air pasti meninggalkan kesan dingin, bekas dingin. Tapi kalau Anda curang, 95% Anda buang, kemudian Anda telan, sisanya batal. Pokoknya Anda asalkan sudah membuang, tidak harus Anda meludah-ludah bikin jijik kepada tetangganya. Jadi kalau sudah Anda buang airnya 100%, maka setelah itu ada dingin-dingin dalam mulut, jangan dipikirin. Itu nanti masuk was-was nanti. Sudah dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam berpuasa. Dan Allah mengampuni kita semuanya. Dan Allah mengkabul puasa kita, mengkabul amal baik kita, menerima amal baik kita. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita kelak di akhirat, di surga bersama Nabi. Dan Allah memberikan pada kita kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Dan mulia kelak di akhirat. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.